foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Itu lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih. Aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Tak akan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Buah naga, buah semangka. Cakep. Rasanya manis dan berkhasiat. Cakep. Halo pemirsa semua, semoga tetap sehat dan penuh semangat. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali ya kita berdua kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Clara Claudia. Dan saya Erwin Syah di Ngape. Obrolan santai menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi. Sudah dibuka juga sama Kak Vino Kak Vino, ya. terima tadi. kasih. Terima kasih. Agak melo. nih? Agak melo tapi mungkin karena cuaca di luar ya. Oh iya, mendung. sendu-sendu gitu ya. disesuaikan moodnya gitu ya Disesuaikan. Clara. Tapi yang jelas seperti biasa selama kurang lebih 60 menit ya Clara, kami akan menemani Anda pemirsa dengan penuh semangat dengan informasi terbaru dan juga mudah-mudahan bisa menjadi apa ya ini Inspirasi juga ya. juga pagi hari awal minggu hari Senin ini ya Clara Sekali, ya. benar Tetap banget. bersemangat. Iya Erwin, sesuai dengan pantun Erwin juga ya tadi ya. Iya. Luar biasa pecah banget nih. Oke, nah ini berkaitan juga dengan tema kita hari ini nih Erwin. Temanya adalah penguatan kompetensi wujudkan pendidikan berkualitas. Iya, ini Senin awal minggu yang namanya sekolah-sekolah nih ramai, Iya. jalanan macet, ramai begitu ya. Dan tentunya para siswa dan juga guru, tenaga kependidikan ini menyambut hari Senin dengan penuh semangat. penuh semangat Seperti dong. kita juga ya Betul, Clara ya. Nah, benar banget. hari ini seperti yang Clara bilang kita akan berbicara mengenai bagaimana sih meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kalimantan Timur ya. Memang banyak persoalan ya Clara ya, di dunia pendidikan yang memang perlu terus dicarikan solusinya. Solusinya ya. dan kita hadapi bersama juga ya Erwin ya. Iya. Namun seperti biasa pemirsa, ada berita pengantarnya terlebih dahulu untuk Anda. Ya, penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dan teladan bagi peserta didik. Dengan kompetensi yang baik, guru mampu menghadirkan proses belajar yang inovatif, interaktif, serta sesuai dengan kebutuhan zaman. Begitu pula tenaga kependidikan. Perannya sangat penting dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Iya, dalam era digital saat ini, tantangan dunia pendidikan semakin kompleks. Guru dan tenaga kependidikan dituntut untuk memiliki keterampilan baru, baik dalam pemanfaatan teknologi, pengelolaan pembelajaran, maupun pengembangan karakter siswa.
Melalui program peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, diharapkan kualitas pengajaran semakin meningkat dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik agar siap bersaing di masa depan. Pendidikan berkualitas hanya dapat terwujud apabila semua unsur dalam ekosistem pendidikan memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan harus menjadi prioritas bersama. Dengan guru yang profesional dan tenaga kependidikan yang andal, cita-cita mewujudkan generasi unggul, berdaya saing, serta berkarakter mulia akan semakin nyata. Iya, sekali lagi memang tantangan di dunia pendidikan begitu kompleks, tapi tentu ini menjadi pemicu kita untuk sama-sama mencarikan solusi seluruh stakeholder begitu termasuk masyarakat juga ya Clara ya. Saling berkolaborasi juga ya Erwin ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita undang narasumber kita hari ini yaitu Ibu Wiwi Setiawati selaku Kepala Balai Guru Tenaga Kependidikan Kalimantan Timur. Silakan Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Selamat Wiwi. pagi Erwin. Sehat ya Bu? Clara, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Duduk Ibu. Selamat datang di Ngape Ibu. Iya, selamat Perdana datang. ini. Ya. Perdana. Mudah nanti makin sering gitu Bu ya. Sharing-sharing ilmu juga nih. Iya benar. Sharing ilmu, sharing informasi ya. Betul. Baik, Ibu Wiwi Setiawati sebelumnya juga kami ucapkan selamat begitu Bu ya. Sudah dilantik sebagai Kepala BGTK Kalimantan Timur. Ini untuk periode berapa tahun? Periode pertama untuk BGTK, tapi untuk UPT Kementerian Pendidikan sebenarnya masuk periode kedua. Karena kemarin itu ada perubahan nomenklatur, Mas Erwin, Mbak Clara dari Balai Guru Penggerak menjadi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi harus dilantik ulang, biar sah. Biar sah. Iya, iya. Oke. Ya, mengenai ini ya Bu ya, tema kita hari ini kan penguatan kompetensi, wujudkan pendidikan berkualitas. Nah, apa memang ada langkah-langkah yang urgent Ibu yang sedang dilakukan dari BGTK untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Kaltim ini Bu khususnya? Saya mungkin bicaranya mulai dari tupoksinya dulu ya, Boleh, Mbak Clara ya. Nah, jadi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan ini merupakan UPT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kita punya tugas untuk mengembangkan dan memberdayakan guru, tenaga kependidikan, pendidik lainnya, termasuk di dalamnya kepala sekolah, pengawas sekolah, laboran, kemudian tenaga perpustakaan, tenaga administrasi sekolah. Jadi semua mulai dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang menengah. Nah itu, terkait dengan tusi tersebut tentu kita juga harus menjalankannya ya. Jadi menjalankannya. Jadi yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru termasuk tenaga kependidikan yang saya sebutkan tadi yaitu ada di BGTK dan ini ada di seluruh Indonesia. Setiap provinsi itu ada kantor balai besar guru dan tenaga kependidikan, balai guru dan tenaga kependidikan atau kantor guru dan tenaga kependidikan, beda-beda eselon. Jadi kalau kita di Kalimantan Timur ini eselon 3, jadi balai guru. Yang eselon 2 itu balai besar. Seperti itu. Iya, iya. Ini hanya ada di tingkat provinsi saja Bu, di kabupaten kota mungkin? Provinsi. Jadi Provinsi. kita megang semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi yang menjadi tanggung jawab kita kalau jumlah guru itu kurang lebih 55.000 Wah, guru gitu. kebayang sih Iya, banyak. satuan pendidikannya ada 5 ribuan. Itulah yang menjadi sasaran kami untuk peningkatan kompetensinya. Oke, namun sejauh ini dari BGTK itu melihat tantangan yang terbesar itu seperti apa sih Bu dalam peningkatan pendidikan di Kaltim khususnya? Iya, saat ini kita fokus di guru ya semuanya sih sebenarnya ya, kita sudah fokus di guru, di kepala sekolah, di tenaga kependidikan. Program kami yang sudah berjalan itu pelatihan pembelajaran mendalam. Pelatihan pembelajaran mendalam kita sudah 80% jalan. Itu untuk guru? Guru, kepala sekolah. Oh, guru dan kepala. Untuk guru dan kepala sekolah. Lalu kita tadi malam juga baru selesai untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah. Itu kita ada 68 peserta dari 10 kabupaten kota di mana mereka itu adalah yang terseleksi. Jadi seleksinya seleksi administrasi, seleksi substansi, lalu tahap terakhir mengikuti pelatihannya. Dan pelatihan-pelatihan lain yang berhubungan dengan guru mata pelajaran, yang mau jalan juga untuk guru bimbingan konseling, kemudian juga tenaga kependidikan, itu kita punya sasaran 298 juga Mbak Clara. Jadi seperti itu. Jadi urgensinya adalah kita ingin saat ini kan pendidikan kita tantangannya luar biasa ya. Anak-anak didik kita itu
berada pada era atau masa yang perubahan teknologi Cepat sekali. luar biasa cepat gitu ya. Belum lagi mereka dari sisi ketangguhan mental ini juga yang jadi PR juga agak gitu kurang ya. begitu Bu ya. Agak kurang gitu. Jadi kayak mungkin karena terlalu fokus dengan gadget gitu ya. Atau kurang bersosialisasi. Jadi ada banyak program yang mendukung untuk pengembangan karakter juga gitu. Jadi ada juga mungkin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu. Itu juga kita bantu untuk memastikan diimplementasikan di sekolah. Iya. Seperti itu. Baik. Ini tantangan terhadap anak siswa begitu Bu ya, yang dididik juga tidak hanya di Indonesia sebenarnya begitu, terjadi juga secara global. Trennya sama begitu Bu ya yang dihadapi. Terkait dengan tenaga pendidik dan juga guru termasuk kepala sekolah tadi begitu Bu, banyak sekali yang dilakukan pelatihan pendidikan. Nah kemudian di BGTK sendiri ini personilnya mungkin seperti apa begitu Bu, melakukan berbagai kegiatan sosialisasi ke ribuan tenaga kependidikan dan guru ini. Kami itu punya pegawai ada 40 ya, 40 tetapi fungsional untuk Wida Iswara karena kita lembaga pelatihan kita punya Wida Iswara. Wida Iswara itu 8. Kemudian ada pengembang teknologi pembelajaran itu ada 6 ya kalau nggak salah 6. Nah lalu ada staf pelaksana juga gitu. Nah tentu dengan tupoksi yang begitu besar ya, Kompleks gitu. Besar itu sebenarnya kurang, tapi kita bisa memberdayakan gitu ya. Jadi bukan hanya kita memberdayakan Wida Iswara hanya 8, begitu ada kegiatan kita kurang, maka ada strategi gitu. Kita melibatkan guru-guru yang potensial, kepala sekolah yang potensial di kabupaten kota untuk bisa membantu mengeksekusi atau mengintervensi program yang memang sudah kita buat. Nah jadi ada beberapa program sih Mas Erwin, Mbak Clara yang itu adalah program given yang kita laksanakan seperti pelatihan pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial, nanti guru BK itu dibantu dikembangkan oleh pusat, kita tinggal jalankan. Nah tapi kan kita juga punya tupoksi yang tadi saya sebut. Jadi ada tugas dan fungsi. Fungsi kita mulai dari melakukan pemetaan kompetensi guru gitu ya. Lalu dari hasil pemetaan itu kita mengembangkan model pelatihannya seperti apa gitu ya. Sesuai dengan kondisi tadi Bu ya. Medianya, melaksanakan peningkatan kompetensinya, melaksanakan fasilitasi juga ini baru yang menjalankan tugas kita gitu ya. Tapi kita juga ada fungsi fasilitasi yang misalnya dinas perlu narasumber atau sekolah perlu narasumber, itu wajib juga kita bantu gitu ya karena memang ada di fungsi kita gitu. Termasuk juga fungsi kemitraan dan administrasi seperti itu. Oke, nah baik Bu. Namun sejauh ini Bu ya model pelatihannya ini seperti apa sih Bu? Apakah memang dikumpulkan di Provinsi Kaltim semua guru di kabupaten kota di Kaltim atau memang di ini ya Bu ya diterjunkan langsung nih narasumbernya di masing-masing kabupaten terjun kota? gitu ya. Seperti apa Bu ini konsep? Ya ada banyak strategi. Nah kalau saat ini kita pakai strategi flip learning ya. Jadi seperti pelatihan guru BK nantinya yang sudah jalan, pelatihan pembelajaran mendalam, kemudian pelatihan coding, termasuk juga bakal calon kepala sekolah, itu kita pakai flip learning. Jadi ada satu learning management system yang sudah disiapkan. Jadi para peserta atau sasaran kita belajar dulu dia di LMS, belajarnya pakai asinkronus gitu ya. Jadi belajar dulu dia mempelajari modul, menonton video gitu ya. Lalu ada LK-LK juga yang dikerjakan. Jadi sebelum dia masuk ke kelas bertemu secara luring dia sudah punya bekalnya dulu gitu. Jadi bukan yang kosong gitu. Walaupun kita tahu ya bahwa guru-guru yang kita latih itu nggak kosong. Beliau-beliau itu sudah punya pengalaman, sudah punya ilmu gitu ya. Tapi terkait dengan pelatihan ada modul nih yang harus dibaca dulu. Kalau tidak diselesaikan tugasnya dia tidak bisa maju gitu. Jadi terkunci ada tahapannya ada gitu tahapan. Jadi dipastikan misalnya kayak diklat kepala sekolah itu 10 hari dia asinkronus dulu di LMS belajar. Kalau misalnya dalam waktu 10 hari terus masuk luringnya hari ke-11 atau 12 gitu ya. Belum selesai maka tidak terbuka tuh kuncinya. Jadi memang harus betul-betul dipastikan.
Nah itu cara yang pertama. Cara pertama. Jadi setelah itu kita kumpulkan juga Mbak. Jadi yang dari 10 kabupaten kota kita kumpulkan. Ya, tapi ada juga yang kita yang ke daerah gitu. Kita yang ke daerah per lokus gitu ya. Per lokus. Nah kayak PM itu caranya juga per lokus gitu. Jadi supaya kan banyak tuh sasarannya. Untuk pelatihan pembelajaran mendalam itu ada 1041 satuan pendidikan yang menjadi sasaran. Dan penetapan sasaran ini Mas Erwin itu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita tinggal jalankan, tinggal mengkoordinir, tinggal menyiapkan fasilitator daerahnya. Nah, dari kabupaten kota, nah nanti pelaksanaan di lokus masing-masing. Supaya dari sisi anggaran lebih efektif gitu ya. Nah, jadi setelah itu mereka pulang menyelesaikan tugas-tugas. Ada lagi in-2-nya nanti Mas. Ketemu lagi. Nah, itu yang untuk PM gitu ya, coding KA gitu ya. Nah, tapi kami ada juga yang berdasarkan yang tadi yang kita melaksanakan tusi kami. Tadi kan given dari pusat ya. Jadi semuanya sudah ada, juknis sudah ada, kita tinggal melaksanakan sesuai juknis. Nah, kalau yang berdasarkan tusi kita, kami memulainya itu dari pemetaan kompetensi guru. Kita kan tahu ada 4 kompetensi guru ya yang harus dimiliki oleh guru gitu ya. Nah, kita tuh harus punya tuh peta kompetensi guru yang ada di Kalimantan Timur. Oh, guru Kaltim ini kompetensi apa sih yang masih kurang gitu. Kompetensi pedagogiknya kah, kepribadiannya kah, profesionalnya kah, atau sosialnya. Baik. Misalnya pada yang urgent ini di kompetensi pedagogik, kita lihat lagi pada indikator mana, subindikator mana. Nah, itu yang nanti kita kembangkan modelnya. Dan ini bisa jadi beda peta setiap kabupaten kotanya. Nah, ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk pemerintah daerah mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan guru yang ada di daerahnya masing-masing. Gitu. Nah, itu menarik kita bahas lebih lanjut ya nanti. Betul-betul. Kita juga ingin tahu seperti apa sih apa tadi karakteristik di setiap kabupaten kota terkait dengan kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik ini begitu Bu ya. Betul. Setelah pariwara ya Clara kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngape. Di sudut-sudut negeri, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk hidup yang layak. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Tapi kita bisa berubah. Bersama, kita bisa berbagi ilmu, kesempatan, dan harapan. Karena setiap langkah kecil dapat menciptakan perubahan besar. Mari jadikan kepedulian sebagai kekuatan. Bantu saudara kita keluar dari kemiskinan. Bersama kita bisa. Kebahagiaan bisa hancur karena narkoba. Cegah, rehabilitasi, berantas peredarannya. Generasi sehat adalah generasi hebat. Mari kita hentikan narkoba sekarang juga. Demi generasi Indonesia Emas 2045. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngape. Obrolan santai menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi. Ya, di sela-sela perbincangan kami dengan narasumber pemirsa ada hiburan lagi yang akan dihadirkan oleh teman-teman Kavino. Mari kita dengarkan bersama. Ya. Rinai hujan basahi aku, temani sepi yang mengendap. Kala aku mengingatmu dan semua saat
tadi gimana ujungnya terakhir? Ya, gimana tuh? Kok ada? Sengaja rintik hujan apa gimana nih? Terus keren gitu tapi tiba-tiba. Keren ya, Erwin terinspirasi ya. Iya. Indah jarinya tadi, wow. Iya makanya. Asal nggak hujan deras katanya Kak Vino. Ya, Oke, terima kasih ya, Kak Vino. Ya. Oke, kita mau lanjut ngobrol lagi nih, Betul. Erwin. Nah, tadi terkait kompetensi nih Bu, yang memang berbeda-beda setiap daerahnya yang ada di Kaltim. Nah, mungkin boleh sedikit dijelaskan Bu kepada teman-teman di rumah sebenarnya yang paling mungkin mayoritas gitu ya, yang kurang itu kompetensi apa sih Bu? Iya. Hasil pengukuran kami di tahun 2023 ya, itu ada di kompetensi profesional di bagian pemanfaatan IT. Nah, kita sudah mengembangkan tuh Mas Erwin, Mbak Clara, pengembangan modelnya, model peningkatan kompetensinya, lalu kita turunkan menjadi model pelatihan. Jadi kita sudah ada modul-modulnya gitu ya, strategi pelatihannya seperti apa, dan waktu itu kita kasih namanya Kabaya Sinta. Jadi kayuh bebaya tuntaskan aksi nyata. Nah, jadi peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan TIK, teknologi informasi gitu. Dan Kabaya Sinta ini sudah dipakai gitu ya oleh Kabupaten Kutai Timur dengan anggaran dari daerah murni gitu. Jadi kalau kami mengembangkan itu untuk skup Kaltim gitu. Tapi bisa jadi nanti ketika kita mengembangkan skup Kaltim, kita juga punya data untuk kabupaten kota gitu. Kemungkinan besar ada yang sama memang di situ pada kompetensi tersebut, pada indikator tersebut gitu ya hasilnya. Tapi ada juga kalau kita lihat, mungkin di Balikpapan pada indikator pada kompetensi pedagogiknya mungkin gitu ya, Samarinda lain lagi. Nah ini sebenarnya yang bisa dimanfaatkan juga oleh pemerintah daerah untuk dasarnya mereka untuk mengembangkan program seperti itu, supaya program yang dibuat kan tidak maksudnya memang berbasis pada kebutuhan gitu. Sesuai gitu Ya. Nah ini yang menarik, Ibu tadi beberapa kali juga menyebutkan Bu Wiwi terkait dengan bagaimana kemudian pemerintah kabupaten kota, pemerintah daerah mengaplikasikan beberapa hal tadi yang sudah bisa menjadi acuan begitu ya untuk perkembangan dunia pendidikan di daerahnya masing-masing. Ini kemudian seperti apa Ibu? Kolaborasinya, orkestrasinya begitu agar ini pun juga di kabupaten kota bisa berjalan seiring dan sesuai dengan harapan dari BGTK. Kita kan tiap tahun tuh ada rakor ya, ngundang para kepala dinas pendidikan, termasuk juga kita memberikan update data ya, update data terkait berapa sih guru yang akan ikut PPG gitu ya, berapa yang lulus gitu. Kemudian pada rakor kemarin kita sudah sampaikan hasil peta guru, peta kompetensi guru yang ada di kabupaten kota berdasarkan ini bisa dieksekusi oleh dinas. Nah kita juga kedepannya ingin melakukan pendampingan kepada dinas dalam penyusunan program khusus untuk peningkatan kompetensi guru. Tapi sebenarnya itu bukan data satu-satunya yang bisa digunakan gitu ya. Ada juga kan rapor pendidikan gitu ya, rapor pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu juga. Nah selama ini pemerintah daerah juga menggunakan itu Mas Erwin dan Mbak Clara. Jadi menggunakan hasil dari rapor pendidikan mereka dalam penyusunan program sampai ke tingkat satuan pendidikan. Gitu. Tapi kalau kita lihat sih inline sama gitu ya, hasil dari peta kompetensi yang kita analisis dengan hasil rapor pendidikan. Iya. Ini menarik memang ya. Menarik sekali memang. Nah ini kan tadi strategi dari pusat maupun daerah itu sudah sangat baik ya Erwin. Kita bisa lihat kolaborasi dan juga goals yang ingin dicapai gitu. Namun sejauh ini Ibu melihat guru-guru nih atau tenaga pendidik yang kita berusaha fasilitasi itu bagaimana sih Bu responnya? Apakah mungkin ada kesulitan-kesulitan atau evaluasi apa yang perlu dilakukan? Ya. Belum lagi memang kegiatannya sehari-hari udah padat ya, mengajar gitu segala macam. Bagaimana Ibu? Memang ketika kita punya program itu banyak yang positif ya, banyak positif, tapi ada juga apalagi gitu ya. Ini kenapa sih kok ada lagi gitu? Kita disuruh ini. Tapi yang penting di sini kami selalu sampaikan kepada guru-guru bahwa kalau kita sebagai guru itu ya tidak boleh dong berhenti belajar gitu ya. Kalau misalnya guru berhenti belajar, maka harusnya berhenti mengajar gitu, ya kan? Nah, tetapi itu adalah proses guru untuk meningkatkan kompetensinya gitu. Sekarang itu guru dimudahkan sebenarnya Mbak Clara. Ada banyak, kita kan kemajuan teknologi yang luar biasa ini juga banyak sekali positifnya ya. Jadi mereka bisa akses apapun, pelatihan pun dia bisa mau ikut, tidak harus menunggu panggilan dari BGTK atau panggilan dari Dinas Pendidikan. Karena kami juga
anggaran kan terbatas gitu, dinas pendidikan juga anggaran terbatas. Nah tentu guru tahu kebutuhannya apa, dia bisa cari. Kalau kita tuh ada rumah pendidikan Mas, rumah pendidikan itu ada platform yang dikembangkan oleh kementerian namanya rumah pendidikan. Di rumah pendidikan itu ada ruang GTK. Di ruang GTK itu ada khusus pelatihan guru. Jadi mau pelatihan apapun ada di situ. Guru-guru tinggal mengakses dan asal mau gitu ya. Nah jadi banyak sih alasan, sudah mau pensiun. Ketika ditanya berapa tahun lagi Bu pensiunnya, atau Pak pensiunnya masih 10 tahun. 10 tahun itu masih lama gitu ya. 5 tahun itu masih lama gitu. Bahkan besok kita mau pensiun sebenarnya kita juga harus tetap belajar. Kan belajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Nah, yang kami lakukan ini adalah bagian dari memfasilitasi atau melayani. Kami ini kan kenapa ada BGTK di setiap provinsi? Sebenarnya untuk mendekatkan pelayanan dari kementerian. Kan tidak mungkin semuanya harus ke kementerian. Kementeriannya ada di Jakarta. Dari sisi biaya juga jauh, ya besar gitu ya. Dari sisi jarak jauh. Nah, makanya ada UPT yang ditempatkan di setiap provinsi sehingga bisa membantu mendekatkan pelayanan. Saya selalu mengatakan kepada para guru-guru nih, jangan pernah sungkan untuk mengakses pelayanan dari kami, BGTK, karena memang tugas kami adalah melayani gitu. Kalaupun misalnya nanti, kan kita ada tuh komunitas-komunitas ya Mbak Clara ya, MGMP, KKG, MKKS, K3S, termasuk MKPS-nya pengawas sekolahnya gitu ya, atau komunitas lain, yang mereka tuh rajin rutin untuk bertemu, bahkan apalagi sekarang ada surat edaran tentang Hari Belajar Guru Mbak Clara. Jadi Mas Erwin di Hari Belajar ini jadi kemana-mana ya ngomong apa ya? Nggak apa-apa Bu. Masih nyambung gitu ya. Jadi di Hari Belajar Guru itu mewajibkan guru itu harus meluangkan waktu 1 hari untuk belajar di dalam komunitasnya, di dalam komunitasnya. Dan ini harus dilakukan, harus disupport juga oleh dinas pendidikan. Nah, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman untuk memfasilitasi Hari Belajar Guru itu kan tidak harus selalu mengundang narasumber dari internal, dari eksternal. Dari internal pun bisa gitu, siapa yang menguasai apa, atau misalnya, berdasarkan mereka kan juga untuk menetapkan mereka harus belajar apa itu kan berdasarkan pada refleksi. Nah, ini kita juga mau mengembangkan kebiasaan belajar yang reflektif gitu. Jadi harus belajarkan pada refleksi, kebutuhannya apa. Ternyata kita ini kurang ya MGMP matematika misalnya. Kurang dalam mengembangkan berpikir komputasionalnya gitu. Siapa yang bisa gitu? Ada internal yang bisa jadi narasumber, narasumber temannya sendiri gitu. Tapi bisa juga sekali-sekali memanggil narasumber dari eksternal. Eksternal itu bisa dari dosen atau kami dari BGTK mengundang Widya Iswaranya gitu ya. Nah, saya selalu mengatakan. Atau undang Jerome Pauline. Ya, boleh aku kapan-kapan ya. Asal beliau biar mau seru. gratis gitu ya. Influencer saya itu. Teman-teman tuh, kalau misalnya nggak ada anggaran, kan kita tahu ya kalau komunitas pasti nggak ada anggaran. Panggil aja kita gitu. Nanti kami akan mengirimkan narasumbernya. Tidak usah memikirkan transportnya, tidak usah memikirkan honor. Jadi kita kolaborasinya seperti itu, Mas Erwin. Karena saya sangat meyakini dan menyadari gitu, bahwa kalau misalnya semua harus menunggu undangan dari BGTK dan pakai anggaran APBN yang ada di kita, tidak akan cepat gitu tereksekusi. Nah, dengan cara seperti itu, ayo gurunya mau berkumpul, kita datangkan narasumber, itu juga bisa mempercepat. Inisiatif sendiri gitu ya? Sendiri mereka ngundang, tidak usah mikir. Atau pakai ruangan di BGTK, kita punya aula gitu di lantai 3, boleh kumpul bersama, duduk di situ, jadi terbuka gitu. Nah, jadi itu sih tadi pertanyaannya itu. Iya, ini udah sangat merangkum semuanya. Betul. Dan ini menarik juga, yang menjadi perhatian saat ini adalah misalnya terkait dengan kesejahteraan para guru juga begitu Bu ya. Ini mungkin Ibu bisa menyampaikan apa kira-kira kemungkinan dan juga kaitannya begitu peningkatan kompetensi dan juga peningkatan kesejahteraan bagi para guru ini. Ini menarik karena memang ini isu yang tidak pernah selesai. Betul. Mulai dari ada Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 ya nomor 14. Isu ini tidak pernah selesai Mbak Clara, Mas. 20 tahun dong sudah umurnya ya sampai sekarang gitu. Memang kita juga sangat yakin dan sadar gitu bahwa untuk menuntut guru menjadi profesional tentu kita juga harus mensejahterakan gitu ya. Sebenarnya sudah ada banyak program dari kementerian gitu, Mas Erwin, yang untuk mendukung supaya guru lebih sejahtera gitu ya. Termasuk juga
support dari pemerintah daerah gitu, walaupun beda-beda Iya. kesejahteraannya ya. Nah, kalau di pusat, di kementerian, PPG itu sudah sangat dimudahkan ya, untuk mendapatkan sertifikasi ya. Guru-guru kita kan masih ada tuh. Jadi PPG itu kan ada 2, PPG calon guru dan PPG guru tertentu. Nah, sekarang ini kita ingin menuntaskan Mas, PPG guru tertentu supaya tidak ada lagi guru baik yang ASN maupun yang honorer yang sudah terdaftar di Dapodik yang belum sertifikasi pendidik, belum mendaserdik dia ya. Nah, kalau dulu kan PPG itu mereka harus datang ke LPTK gitu, ngikuti pelatihannya 6 bulan bahkan 1 tahun, mereka harus ngekos gitu, belum tentu lulus gitu kan ya. Jadi dilaksanakan secara offline atau luring, harus memang belajar terus meninggalkan keluarga, ya hidup apa dan lain-lain. Sekarang ini PPG itu lewat online gitu, masuk ke ruang GTK tadi gitu. Jadi nanti kita tetap difasilitasi oleh LPTK. Kalau kita di Kaltim ini ada Universitas Mula Warman. Tahun ini kita sasaran 600.000 guru secara bertahap. Jadi tahap kemarin sudah ditutup, ini kita buka lagi tahap ketiga 80.000 guru se-Indonesia. Supaya selesai tahun ini, jadi tahun depan kita fokus di PPG calon guru untuk menyiapkan para sarjana ya, yang fresh graduate gitu, yang mau jadi guru. Tapi kan dia harus, kan nantinya kalau mau jadi guru dia harus punya sertifikat pendidik dulu. Supaya nanti ketika sudah jadi guru tidak ada lagi nuntut-nuntut, belum sertifikasi nih gitu ya. Jadi sebelum dia jadi guru ikut dulu tuh yang PPG calon guru. Nah, ini tahun ini kita tuntaskan dulu yang guru tertentu yang sudah menduduki posisi sebagai guru, Mas. Nah, selain itu ada lagi tunjangan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu bagi guru non ASN coba. Bagi guru yang non ASN itu 300.000 per bulan. Lalu sertifikasi uang TPG ya, uang TPG itu tidak lagi harus melalui rekening daerah, tapi langsung dikirim ke rekening guru. Jadi dari pusat langsung ke rekening guru supaya tidak lama memotong birokrasi. Jadi termasuk juga kita memfasilitasi dalam peningkatan kualifikasi guru-guru yang belum S1. Itu dibantu 3 juta per semester gitu. Bahkan dimudahkan sekali Mas Erwin, Mbak Clara. Jadi ada yang afirmasi ya, jalur afirmasi bagi guru yang usianya 55 sampai 60 tahun tapi belum S1. Itu selain diberikan biaya 3 juta per semester, lalu dia tidak perlu ke LPTK-nya, cukup di tempat kedudukannya secara online belajarnya gitu ya. Nah, karena dia afirmasi diakui RPL-nya. RPL-nya 75%. Sehingga beliau-beliau itu kuliah cukup 2 semester. Artinya 1 tahun dan tanpa skripsi. Jadi dalam waktu 1 tahun mereka sudah S1 gitu kan. Dan ini juga pasti berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan seperti itu. Nah, jadi sudah banyak sebenarnya program yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini kementerian untuk mensejahterakan guru. Tapi kan kita tahu sendiri jumlah guru kita banyak kan, 3 juta guru se-Indonesia gitu. Tentu harus pelan-pelan. Tapi kalau kita melihatnya ini sudah sangat luar biasa, signifikan perubahannya gitu. Ya seperti itu sih, karena kita juga sangat menyadari bahwa guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Gitu. Karena posisi masa depan bangsa ya ada ujung tombaknya ada di guru. Betul. Anak didik kita sekarang mendapatkan pendidikan seperti apa kan kuncinya ada di guru, ada di kepala sekolahnya. Nah, itu dia, guru kan pahlawan tanpa tanda jasa Bu ya. Iya. Dan banyak tadi ya memang kemudahan-kemudahan dan akses yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru juga Bu ya. Mungkin tinggal bagaimana jalurnya saja mungkin begitu Bu ya di daerah masing-masing begitu yang mungkin juga berbeda-beda kondisinya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Clara setelah selingan berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngape. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional.
bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak, menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Ini adalah hutan kami, tanah leluhur. Tapi tiap hari, pohon-pohon diruntuhkan dan rumah kami hilang perlahan. Binatang pergi, habitatnya hilang, dan hutan gundul. Tapi harapan belum hilang. Kami melawan dengan menanam dan menjaga. Bersama kita bisa jaga hutan Kalimantan, jaga masa depan Indonesia. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngape, obrolan santai menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi. Iya, sebelum kami lanjutkan ngobrol dengan tamu kami, ada informasi yang akan kami hadirkan ini dari Ibu Kota Nusantara terkait dengan ikan asin yang diminati warga IKN. Ini dia. Ya, di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara memiliki rumah makan dan sejumlah pasar tradisional. Sejumlah komoditas masuk ke kawasan penyangga IKN setiap harinya, termasuk produk ikan asin hasil dari para nelayan di sekitar IKN. Salah satunya adalah produk ikan asin dari Desa Telake, Kabupaten Pasir. Salah seorang pembuat ikan asin di Desa Telake, Harian, mengatakan pembuatan ikan kering ini dalam seminggu bisa mencapai 300 kilo. Iya, para pengrajin ikan asin di Desa Telake tidak hanya mengandalkan metode tradisional, tetapi juga terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk. Dukungan pelatihan dan fasilitas dari pemerintah desa turut membantu mereka dalam menjaga standar higienis dan memperbaiki kemasan produk agar lebih menarik di pasar lokal maupun pasar IKN. Wah, ini Ya. kayaknya Erwin udah mau borong nih. Ya, Ini patut kita dukung ya memang. Betul. Erwin ya. Menarik ya. Ada apa namanya, pasar baru juga berarti ya untuk penyebar luasan konsumsi Ikan asin tadi. di IKN gitu, sekitar IKN. Oke, nah selanjutnya kita move nih Erwin ke berita hoax yang harus kita luruskan. Hari ini terkait pemerintah keluarkan uang kertas pecahan Rp300.000. Wih. Wah, ini dia cuplikan layarnya. Betul, beredar ya Clara unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah mengeluarkan uang kertas pecahan Rp300.000 pada September 2025. Unggahan tersebut menampilkan foto uang kertas berwarna merah dengan gambar seorang pria memakai peci. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, pejabat otoritas harian Kepala Biro Strategi Corporate Branding dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, yaitu Bapak Yahdi Lil Ihsan memastikan bahwa itu adalah hoax. Yahdi menyebut Peruri tidak pernah menerima pesanan untuk mencetak uang kertas pecahan Rp300.000. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk mengecek informasi terkait uang rupiah melalui saluran resmi Bank Indonesia. Masyarakat juga dapat mengecek informasi tentang uang pecahan rupiah yang masih berlaku melalui tautan bi.go.id/id/rupiah/gambar strip uang/default.aspx. Oke, nah itu dia nih. Memang bahaya banget. Ini gambar siapa ya by the way ya Erwin ya? Ya kan Bu ya, bapak-bapak memakai peci. Iya, ada aja yang kebanyakan ide mungkin gitu Kebanyakan ya, jadi ide, bikin hoax tapi dituangkan di hal-hal yang tidak benar ini. Iya, Bahaya iya. banget. Baik, Oke. kita lanjut lagi berbincang dengan Ibu Wibi Setiawati, Kepala BGTK Kalimantan Timur mengenai penguatan kompetensi wujudkan pendidikan berkualitas. Baik, tadi kita sudah berbicara kompetensi guru dan juga kepala sekolah. Nah, kemudian mungkin tenaga kependidikan yang lainnya, Bu, pendukung tadi seperti apa yang di perpustakaan, Iya. misalnya guru BK juga termasuk. Guru BK kan guru ya. Oh iya. Kependidikan. Iya, iya. Dan yang lainnya ini seperti apa, Bu? Apa kegiatan yang dilakukan? Iya. Guru BK dulu ya. Ya, jadi guru BK ini
dengan ini nih Mas. Jadi sebenarnya fokus kita kan di kementerian atau pemerintah itu di pengembangan karakter. Nah, jadi saat ini kan memang siswa kita seperti yang saya sampaikan tadi itu berada pada masa yang serba tidak pasti gitu ya. Apa-apa tidak pasti nggak besok gitu ya. Nah, emang nggak pasti juga sih. Nah, lalu dengan adanya kemajuan teknologi yang luar biasa perubahannya gitu ya. Dan juga tadi secara mental anak-anak kita itu masih kurang tangguh dan lain-lain gitu ya. Mereka fokus pada gadget dan lain-lain. Nah, sehingga kan perlu yang namanya di sekolah itu juga memastikan anak, dan juga ini Mas maraknya bullying gitu ya, pelecehan gitu, kekerasan gitu, yang kita itu sebenarnya ingin membuat tindakan yang preventif. Bukan kalau sudah ada kasusnya baru kita carikan solusinya, tapi bagaimana guru itu bisa membaca, oh anak ini sepertinya ada masalah nih, muram. Dan sebenarnya ini bukan hanya tanggung jawab dari guru BK saja gitu ya, berat gitu. Guru BK juga kurang sebenarnya rasionya di sekolah. Ada yang guru siswanya itu 1000-an, tapi guru BK-nya hanya 3 gitu. Padahal kan rasionya 1:150 gitu. Makanya ada di Permendikdasmen nomor 11 tentang jam mengajar guru itu, salah satu pasal itu ada yang namanya tugas guru wali. Nah, semua guru tuh harus berfungsi sebagai guru wali juga. Jadi ada wali kelas, ada guru wali gitu ya. Nah, guru wali ini yang melakukan pembimbingan secara akademik juga gitu ya, pengembangan karakternya juga, ya kayak kita kuliah lah, ada dosen wali gitu ya, di konsultasinya. Nah, tapi mereka juga berkoordinasi dengan guru BK. Nah, tapi kan pengetahuan ke-BK-an ini tidak semua guru punya, guru BK aja yang ada. Makanya kita siapkan Mas guru BK-nya untuk bisa memfasilitasi nanti ke guru sasaran yang bukan hanya guru BK. Nah, kita punya target 298 guru BK. Jadi boleh guru BK atau berlatar belakang BK atau berlatar belakang psikologi atau pendidikan psikologi. Itu kita panggil, kita sudah punya datanya juga dari pusat, tinggal tarik. Ambil 298, kita latih untuk menjadi fasilitator daerah. Yang dilatih oleh fasilitator nasional. Fasilitator nasional ini juga dipilih oleh kementerian, mereka sudah mendapatkan pelatihan. Jadi kita latih nanti dari fasilitator daerah ini ke guru sasaran. Jadi target untuk Pasda itu 18.000 se-Indonesia, kita Kalimantan Timur tuh 298. Nah, itu untuk yang guru BK. Mau jalan insya Allah minggu depan. Nah, lalu untuk tenaga kependidikan, kita kemarin juga sudah mengirimkan para fasilitatornya ke pusat, khusus untuk tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, dan tenaga administrasi sekolah untuk menjadi calon fasilitator yang nantinya akan kita lakukan juga kepada berapa ya jumlahnya ya, 90, kurang lebih 180-an gitu ya, untuk 3 itu. Yang kita akan laksanakan di bulan Oktober. Nah, jadi sampai ke tenaga kependidikan kita juga insya Allah tahun ini tereksekusi walaupun dari sisi jumlah itu masih kecil. Nah, tapi kita juga tidak menutup peluang gitu ya. Jadi kami juga setiap rakor atau bertemu dengan teman dinas pendidikan, kalau misalnya dinas pendidikan punya anggaran, mereka juga bisa melaksanakan secara mandiri, kita yang fasilitasi, strategi ada di kita, modulnya, juknisnya ada, nanti kita yang akan menjadi penjaminan mutunya, seperti itu, supaya cepat. Gitu. Iya. Nah, kalau di tenaga kependidikan sendiri ada apa masukan ataupun juga hal-hal yang perlu dibenahi nggak sih Bu di Kaltim saat ini? Banyak, karena tenaga kependidikan ini kan jarang kesentuh ya, kasihan gitu. Kita selama ini fokusnya guru gitu ya. Nah, sampai lupa, ada juga nih tenaga kependidikan yang belum pernah, bahkan ada yang berapa lama ya jadi tenaga kependidikan belum pernah sekalipun mereka ikut pelatihan, tuh kan kasihan ya. Tahun kemarin kami sudah melaksanakan juga tuh kalau tidak salah 100 untuk tenaga administrasi sekolah, 40 untuk perpustakaan, lalu untuk laboran juga 40 kalau tidak setahun kemarin. Itu ketika kita melakukan wawancara secara langsung, mereka tuh senang sekali dipanggil gitu, karena memang tidak tersentuh gitu. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah menyentuh ke beliau-beliau itu, mengembangkan berdasarkan kompetensi teknis yang harusnya dimiliki oleh mereka gitu. Karena kan banyak juga tuh tenaga laboratorium dari guru misalnya ya.
Jadi tapi kalau tenaga lab sih enggak. Tenaga perpustakaan misalnya gitu. Kepalanya sih ya, tenaga perpustakaan yang misal lulusan SMA, belum tahu ilmunya, langsung ditempatkan saja di perpustakaan, atau dia bukan S1 perpustakaan, ditempatkan di perpustakaan. Nah, itu kan mereka jadinya belajar sendiri gitu. Tidak karena memang belum tersentuh, jarang tersentuh, bukan belum ya, jarang tersentuh. Ini alhamdulillah sudah kesentuh walaupun dengan keterbatasan tadi. Makanya kita sangat mengharap nih support dari pemerintah daerah juga gitu. Oke, nah berarti itu memang jarang tersentuh ya Bu ya, bukannya bukan mungkin belum kurang tersentuh, atau mungkin bukan kurangnya informasi dari mereka ya? Bukan ya berarti. Oke, nah mungkin untuk tahun depan nih Bu, ada nggak sih Bu proyek jangka panjang untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim Bu? Iya. Kita kalau yang jangka panjang kita fokus di pendekatan pembelajaran mendalam dengan pelaksanaan implementasi coding dan kecerdasan artifisial. Makanya kita sudah jalan dari sekarang nih Mbak Clara, Mas Erwin gitu. Tinggal nanti menyelesaikan, kan belum semua tuh dapat pelatihannya. Sekolahnya tadi kata saya baru 1041 kalau di Kalimantan Timur sasarannya gitu ya. Itu pun banyak yang mundur gitu. Banyak yang mundur, jadi mungkin totalnya tidak sampai 1000, tapi 1000 ada gitu. 1020-an mungkin ada yang beberapa sekolah karena sesuatu dan lain-lain mundur dulu, nanti next gitu. Nah PR-nya kan masih banyak tuh, kita ada 5.000-an satuan pendidikan gitu. Belum lagi coding dan kecerdasan artifisial, sama ini kita melaksanakan pelatihan bakal calon kepala sekolah pola terbaru dengan Permendikdasmen nomor 7 2025. Nah yang kemarin baru selesai penutupan, itu angkatan pertama perdana gitu. Apa pola yang barunya ini Bu? Sedikit saja. Iya, ini 110 jam gitu ya. Tetapi ini pelatihannya bukan pelatihan biasa Mas Erwin gitu ya. Ini pelatihan yang luar biasa gitu ya. Karena di situ juga terintegrasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi bukan hanya anaknya yang kita tuntut untuk melaksanakan, kita juga membiasakan kepada calon-calon kepala sekolah. Sehingga nanti ketika beliau-beliau jadi kepala sekolah itu sudah tertanam gitu ya, tertanam dan itu bisa dilaksanakan menjadi ekosistem satuan pendidikan. Terus pola pembelajarannya juga sudah menggunakan juga pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam bagi mereka itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi sudah dirasakan ketika mereka ikut pelatihan tersebut. Baik. Ini waktu kita terbatas, Bu Wiwi, terakhir yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan dan juga closing statement apa Bu? Iya. Bagi guru-guru di Kalimantan Timur harus tetap semangat terus belajar, upgrade kompetensinya gitu. Karena memang sejatinya sebagai seorang guru tidak pernah berhenti belajar. Supaya anak-anak kita yang menjadi penerus generasi bangsa itu mendapatkan pendidikan yang terbaik, versi guru yang terbaik. Baik, iya. Kita doakan lancar semua ya Bu ya untuk semua program dan juga menjadi contoh baik juga bagi murid-muridnya. Amin. Baik, tentunya demi keberlangsungan dunia pendidikan di Kalimantan Timur yang lebih baik lagi, berkualitas lagi. Generasi emas 2045 Bu ya. Terus pendidikan bermutu untuk semua. Wah, iya, terima kasih banyak Ibu Wiwi, Kepala BPK Kalimantan Timur, sehat selalu. Dan kita tuntaskan ya Clara perjumpaan kita kali ini di Ngapeh, karena sudah hampir 1 jam kami menemani Anda. Akhirnya saya Erwin Syah. Dan saya Clara Claudia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Tetap semangat.